Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan rekan-rekan simak sampai selesai agar tidak misinformasi. Dilansir dari jpn.com, penjelasan Kompan RB soal perpanjangan kontrak P3K hingga 60 tahun. Jangan salah tafsir. Kabar ini disampaikan Minggu 16 Juli 2023 pukul 10:46 waktu Indonesia bagian Barat. jpn.com Jakarta, usulan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, agar perpanjangan kontrak P3K sampai usia 60 tahun secara otomatis disambut sukacita. Tidak hanya oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, akan tetapi juga disambut oleh honorer. Mereka gembira lantaran perpanjangan kontrak otomatis ini akan membuat kedudukannya aman, alias sewaktu-waktu tidak diberhentikan atau dialihkan ke pegawai-pegawai P3K. Mereka gembira lantaran perpanjangan kontrak otomatis ini akan membuat kedudukannya aman, alias sewaktu-waktu tidak diberhentikan atau dialihkan ke P3K paruh waktu jika rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara RUU ASN sudah disahkan. Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB memberikan penjelasan secara detail mengenai usulan perpanjangan masa kontrak P3K hingga usia 60 tahun. Menurut Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Alex Denny, permintaan Dirjen Nunuk tujuannya mengefisienkan. Saya ulangi. Dirjen Nunuk tujuannya mengefisienkan proses pengadaan P3K guru melalui perpanjangan perjanjian kerja P3K bisa dipertimbangkan dengan catatan sepanjang belum mencapai batas usia pensiun atau BUP dalam jabatan, guru tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang harus diingat, perpanjangan kerja ini harus sesuai dengan kinerja dan kebutuhan organisasi yang bersangkutan. Tegas Deputi Alex, Minggu 16 Juli 2023. Apa saja regulasi yang dimaksud Alex bisa dilihat dalam surat Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB nomor B-02-02-03 tertanggal 14 Juli 2023. Itu ya. Ini sebagai alasan terhadap usulan Dirjen Nunuk tersebut yang tertuang dalam surat nomor 3757-B-BT-01-03-2023 tanggal 4 Juli. Deputi Alex mengatakan berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K pasal 4 ayat 2 menyebutkan penyusunan kebutuhan jumlah P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Selanjutnya, dalam pasal 37 PP nomor 49 tahun 2018 tentang P3K menyebutkan A. Ayat 1 berbunyi 1. Masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kerja. B. Ayat 2 berbunyi perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi setelah
mendapat persetujuan PPK. Yang C, ayat 4 berbunyi, dalam hal perjanjian kerja P3K diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1. PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja P3K menyebutkan A. Ayat 2 berbunyi, masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai dengan penyusunan kebutuhan ASN. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya teman-teman ya, untuk bisa dilanjutkan, diperpanjang ya. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya, bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh Bapak Alex Denny ya. Jika di antara rekan-rekan guru ada yang melanggar undang-undang ini, maka ya tidak bisa diperpanjang lagi, itu maksudnya ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu menjaga kinerja, disiplin, dan bertanggung jawab, berakhlak budi pekerti yang mulia, yang baik ya, seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut. Yang B, ayat 4 berbunyi, masa hubungan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 tahun. Melihat penjelasan Deputi Alex ini menunjukkan bahwa perpanjangan kerja hingga usia P3K 60 tahun memungkinkan, namun harus memenuhi prosedur yang berlaku alias tidak bisa otomatis ya. Nih saya ulangi, prosedur yang berlaku alias tidak bisa otomatis ya. Harus ada prosedurnya ya teman-teman ya. Ya itu tadi jika teman-teman tidak melanggar aturan-aturan pemerintah yang telah berlaku ya insya Allah akan diperpanjang ya. Akan tetapi jika melanggar perundang-undangan maka tidak bisa diperpanjang lagi. Bahkan jika belum 1 tahun pun, jika melanggar perundang-undangan pun tidak bisa diperpanjang lagi ya. Kemudian pada prinsipnya perpanjangan kerja bisa sampai BUP 60 tahun untuk guru dan 50 tahun untuk non-guru. Namun ada syaratnya sebagaimana isi surat Deputi SDM kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nurbaiti kepada jpn.com Minggu 16 Juli 2023. Dia mengungkapkan banyak honorer maupun P3K yang salah tafsir dengan isi surat Dirjen Gununu dan Deputi Alex. Kalau ditelaah lebih jauh, perpanjangan kerja tetap mengikuti aturan yang ada, yaitu minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Ketika kontrak kerja itu selesai, bisa diperpanjang lagi asalkan, nih perhatikan ya teman-teman ya. Ketika kontrak kerja itu selesai, bisa diperpanjang lagi asalkan kinerjanya baik dan masih dibutuhkan oleh instansi ya. Jadi menurut saya perpanjangan perjanjian kerja tidak bisa secara otomatis, tetapi ada persyaratan, bahkan harus melaporkan lagi kepada Kepala BKN, Pungkas, Bunda Nur, sapaan akrabnya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan salah paham. Jadi masa kerja atau perpanjangan kerja P3K itu tidak bisa otomatis ya, harus ada syaratnya ya, bahkan harus melaporkan lagi kepada Kepala BKN. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk simak updatean Kanrek terbaru 14 Juli 2023 ya. Mudah-mudahan dapat memberikan kabar terbaik, dan pesan saya mudah-mudahan rekan-rekan guru semuanya yang belum terangkat P3K tahun ini
Mudah-mudahan tetap semangat dan mudah-mudahan tahun depan bisa diangkat menjadi ASN P3K ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira juga datang dari Kabupaten Asahan ya. P3K Kabupaten Asahan menerima SK dari Bupati. Nah, alhamdulillah ya. Nah, mudah-mudahan ini adalah kabar baik buat teman-teman, rekan-rekan guru yang ada di Asahan ya. Kabar ini dilansir dari berita nusa.com pada tanggal 15 Juli 2023 ya. Baik, kita lanjut. Asahan sebanyak 108 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan menerima petikan keputusan Bupati Asahan tentang pengangkatan P3K jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan formasi tahun 2022. Penyerahan petikan keputusan Bupati ini diserahkan langsung oleh Bupati Asahan, yaitu Haji Surya BSC di aula maksud kami Melati kantor Bupati Asahan Jumat 14 Juli 2023. Didampingi oleh Wakil Bupati Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para asisten, OPD dan Kepala Bank Sumut Cabang Kisaran. Nah, seperti itu ya. Selamat ya kepada rekan-rekan guru yang telah menerima SK di sana ya. Di kesempatan ini, Kepala BKPSDM Kabupaten Asahan Nazarudin SH melaporkan penyerahan petikan maksud kami keputusan Bupati Asahan nomor 100.3.3.2 melaporkan maksud kami titik 2 71/5.2 tahun 2023 tentang pengangkatan P3K jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan. Formasi tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Seperti itu ya. Kemudian sementara Bupati Asahan pada bimbingan dan arahannya mengatakan ya, pengangkatan P3K ini melalui proses yang sangat panjang ya, dimulai dari seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan seleksi kompetensi bidang dengan menggunakan metode komputer asisten tes atau CAT yang diselenggarakan pada tahun 2021 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan mendorong peningkatan profesionalisme guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah. Untuk itu, saudara atau saudari tidak diperkenankan untuk mengusulkan pindah atau mutasi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sudah menerima SK ASN P3K itu tidak boleh mengusulkan pindah tempat ya atau mutasi keluar dari daerah unit kerjanya ya, karena itu belum ada di aturan perundang-undangan ya. Jadi usahakan tetap istiqomah di sana, mengajar di sana ya, seperti itu. Karena di sana mau ada alasan apapun tidak bisa pindah ya. Itu disampaikan oleh Bapak Haji ya, Bupati yang berada di Asahan di sana ya. Kemudian kita lanjut, karena saudara dikontrak ya, kerjakan pada unit kerja sesuai dengan database yang ada di Badan Kepegawaian Negara, dan ini diperkuat dengan perjanjian kerja yang saudara-saudari tanda tangani di atas materai kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan. Bupati meminta untuk dapat melakukan pembinaan bagi para P3K yang baru saja menerima petikan putusan Bupati agar P3K dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi pekerjaan di tempat tugas mereka masing-masing.
Saya berharap dengan pengangkatan saudara-saudari sebagai P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan dapat membuat saudara-saudari memiliki tekad yang kuat untuk turut serta mensukseskan terwujudnya masyarakat Asahan sejahtera yang religius dan berkarakter melalui 10 program prioritas yang menjadi acuan perencanaan pembangunan daerah, yaitu digitalisasi, birokrasi, SDM tangguh, ekonomi mandiri, Asahan sehat, Asahan cerdas, infrastruktur kuat, Asahan religius, lingkungan berbasis partisipatif, Asahan wisata dan Asahan perang COVID-19. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu himbauan dari Bapak Bupati. Teman-teman yang sudah diangkat di sana tidak boleh mengajukan mutasi ya. Tidak boleh mengajukan mutasi dengan alasan apapun. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa betah di sana ya. Itu kabar dari Asahan ya. Mudah-mudahan menjadikan kabar baik, kabar berita yang membahagiakan. Jika suka kabar ini, silahkan like, komen, dan subscribe-nya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau kan suka menyampaikan pekerjaan ini harus ada skala prioritas. Kalau enggak dikerjakan semuanya, enggak berhasil semuanya. Nah, oleh karena itu maka reformasi birokrasi ini mesti kita kuatkan lagi bahwa ini bukan hanya soal tumpukan administrasi.
inginkan dan berapa lama supaya segera Pak penderitaan ini terlepas dari guru-guru honorer kita, apalagi yang sudah mau pensiun Pak, kasihan.